Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat Indonesia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi dengan saya Pak Boy Andika di mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Hari ini kita akan mempelajari materi pemeliharaan diri, tepatnya di pelajaran ke-9. Dengan submaterinya adalah cara pemeliharaan diri dari penyakit menular. Nah, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar nantinya ilmu yang kita pelajari dapat diingat dengan baik dan semoga menjadi berkah ilmu bagi kita semua. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak Bapak yang di kelas 5, untuk materi pembelajaran pemeliharaan diri ini, tentu kita perlu mengetahui tujuan pembelajarannya itu apa. Kira-kira apa ya Pak? Untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat di bawah sini. Ini. Nah, kalau ada yang bertanya, kira-kira apa ya Pak manfaatnya materi ini bagi kita? Materi ini akan sangat bermanfaat bagi kita, bukan hanya bagi diri kita, tapi akan sangat bermanfaat bagi orang lain. Manfaat yang pertama, kamu bisa memahami apa itu penyakit menular. Dan harapannya kamu dapat melakukan pencegahan sedari dini yang bertujuan agar menjaga tubuhmu tetap sehat. Baiklah anak-anak, untuk itu mari kita lihat dan simak dengan baik video pembelajaran berikut ini. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous Horseshoe Bat, yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek coronavirus, dan 133 orang yang meninggal dengan tingkat kematian sekitar 2,2%, jauh lebih rendah dari SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas,
Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemungkinan besar menyebar lewat droplet orang yang terinfeksi, yang tersebar terutama ketika mereka batuk atau bersin. Oleh karena itu, jika Anda atau seseorang di dekat Anda memiliki gejala batuk pilek, demam, atau sesak nafas, terutama jika mereka baru datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir, kalian bisa menggunakan masker surgical dan ganti sesuai kebutuhan, sekitar 3-4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan terdekat. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar dan akan kami jawab semampu kami sebaik mungkin. Kalau kalian ingin memulai diskusi, jangan lupa bahwa kami sangat menghargai diskusi yang baik dan teratur. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap jaga keamanan kalian. Stay safe teman-teman. Wah, ternyata virus corona itu bisa menular dengan cepat ya Pak. Benar sekali anak-anak, virus corona itu dapat menular dengan cepat. Tidak hanya dari hewan ke hewan, tapi bisa dari hewan ke manusia dan manusia yang satu ke manusia yang lainnya. Untuk itu kita perlu menjaga kesehatan daripada diri kita dengan menerapkan pola hidup sehat. Nah, kamu untuk pada saat ini harus tenang, jangan panik. Karena Bapak akan memberikan tips dan triknya agar kita tetap terjaga dari yang namanya virus corona. Hal yang pertama yang harus kalian lakukan adalah rajin mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, ini adalah contoh buah-buahan dan sayur-sayuran yang bisa kalian konsumsi. Dalam hal ini, kita tidak boleh memaksakan kehendak. Semisal, orang tua kita menghidangkan buah jeruk dan sayur kangkung. Tapi, karena kamu tidak suka, kamu tidak mau memakannya dengan alasan kamu lebih suka buah apel dan sayur kacang. Nah, hal itu tidak diperbolehkan. Apapun yang dihidangkan oleh orang tua kita harus semangat memakannya. Karena apa? Karena itu salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai makhluk. Nah, kamu mulai dari sekarang tidak boleh lagi ya menolak apapun yang dihidangkan oleh orang tua kita. Paham? Pada bagian kedua ini, untuk proses pemeliharaan diri dan pola hidup yang sehat, kita harus melakukan yang namanya aktivitas berolahraga. Untuk aktivitas berolahraga, kamu tidak harus melaksanakan kegiatan yang berat-berat. Kamu bisa melakukan aktivitas olahraga yang ringan tanpa menyulitkan diri sendiri. Lalu apa aja sih Pak aktivitas olahraga yang ringan itu? Mari kita lihat. Pertama, kamu bisa melakukan yang namanya kegiatan berjalan. Yang kedua, kamu bisa melakukan aktivitas yang namanya
berlari atau jogging. Dan yang ketiga, kamu bisa melakukan kegiatan yang namanya bersepeda. Anak-anak, olahraga yang baik itu adalah olahraga yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, atau bahasa lainnya rutin. Wah, makin seru saja belajar dengan Pak Bayu ini ya. Tentu Pak Bayu akan menampilkan pembelajaran yang menarik bagi kalian. Pada bagian yang ketiga ini, kita harus menerapkan yang namanya 3M. Kira-kira 3M itu apa aja ya Pak Bayu? Ada Pak Bayu, dan Pak Bayu jelaskan. M yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama 60 detik. Bisa kamu lihat di sini. Dan M yang kedua adalah memakai masker, seperti yang kamu lihat pada sebelah sini. Dan M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak dalam hal ini bukan berarti kita menjauhi orang lain dengan niatan tidak baik. Bukan ya, karena tujuannya adalah untuk menjaga diri kita dan orang lain juga. Jadi tetap ada manfaatnya. Dan ini adalah bagian yang terus diingatkan oleh pemerintah kita. Bagian yang keempat adalah istirahat yang cukup. Kegiatan ini sangat dibutuhkan oleh semua orang. Maka dari itu, ketika kamu terasa tubuhnya itu sangat lelah, pasti kita akan menguap dan mengantuk. Nah, pada saat itulah berarti tubuh kita butuh diistirahatkan. Kamu butuh istirahat siang dan istirahat malam. Jadi manfaatkan waktu istirahatmu. Harapannya adalah dengan melakukan kegiatan ataupun aktivitas istirahat itu, tubuh kita akan kembali segar, sehingga kita bisa dengan mudah untuk melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita sehari-hari. Demikian untuk pembelajaran hari ini. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kamu semua. Yang terakhir, yang perlu kamu ingat, yang perlu kamu lakukan, dan yang perlu kamu laksanakan setiap harinya, jangan lupa untuk terapkan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, memakai masker, dan menjaga jarak. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.